Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kembali Allah izinkan kita lanjut kembali tadabbur surat Al-Qalam. Kita berharap mudah-mudahan keizinan yang Allah berikan kepada kita, istiqomah yang Allah berikan kepada kita berujung kepada semakin kita mengenal Al-Quran. Kalau semakin mengenal Al-Quran, maka akan banyak yang kita kenal. Kita kenal siapa diri kita, kita kenal siapa Allah, dan kita tahu persis apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan. Dan yang paling penting kita tahu apa itu dunia, apa itu akhirat, apa itu hidup, apa itu mati. Itu jawaban dari semua pertanyaan itu akan kita temukan di dalam Al-Quran. Jadi bukti kedekatan seseorang kepada Al-Quran adalah ketika bertambahnya ma'rifat ya tentang Al-Quran dan segala isinya. Mudah-mudahan Allah izinkan itu semua bersama kita, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, ada titipan doa dari ponakan Bu Lili yang diuji dengan sakit kanker ya. Alhamdulillah menjadi sudah stadium 4 di Jogja. Ini menghadapi kemo, jadi untuk memberikan support semangat, namanya manusia tetap harus berusaha ya, karena indra arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak mudah bagi Allah. Kedua, istrinya Pak Yoto, karena Pak Yoto hari ini nggak gaji karena istrinya operasi. Udah pulang operasi. Mungkin masih pemulihan ya. Mudah-mudahan segera dipulihkan dan ponakan dari Bu Lili dimudahkan terapinya dan diangkat penyakitnya. Dan kita semua mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita. Allah berikan kita kemampuan untuk dapat memanfaatkan sehat. Kan itu yang penting. Kadang-kadang orang bolak-balik berdoa supaya diberi kesembuhan, tapi ketika sembuh lupa apa yang harus dikerjakan, gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Makanya ada dua hal yang membuat manusia lalai. As-sihhatu wal faragh. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Lama banget mengingat hadisnya. Ni'matani, dua macam nikmat, ada dua nikmat. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas, kebanyakan manusia lalai terhadap keduanya. Ya. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang, waktu senggang. Biasanya baru ingat kalau udah mepet, biasanya ingat kalau udah waktu sempit, biasanya ingat kalau sudah sakit, biasanya ingat kalau sudah tua, gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dari dua nikmat ini, sehat dan waktu senggang, sehingga kita bisa memanfaatkan sehat untuk kebaikan dunia dan akhirat, bisa memanfaatkan waktu senggang untuk kebaikan dunia dan akhirat. Salah satu di antaranya realisasi harapan itu adalah kita berusaha mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kita dapatkan keduanya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran dan ketabahan
dan kita semua mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan diberi kemampuan untuk memaksimalkan kedekatan kepada Allah dengan kesempatan berpegang dan sehat. Ila hadirinnya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, krisis yang dialami umat Islam itu satu sebenarnya, keyakinan. Percayanya tapi belum nyampe ke level yakin. Ya, karena yakin itu dia awalnya berangkat dari ilmu, tapi lebih ditentukan oleh aplikasi, lebih ditentukan oleh pengamalan. Semakin kita tahu, semakin kita amalkan, terus amalkan. Syaratnya mengamalkan berangkat dari pengetahuan. Gitu. Contoh, Al-Quran itu syifa. Oke? Enggak ada yang diragukan itu, semua orang percaya itu. Persoalannya dari semua orang yang percaya itu berapa yang yakin, termasuk kita. Seberapa kuat yakinnya kita bahwa Quran itu adalah syifa. Sehingga kalau demikian, saya pribadi berusaha mencari cara. Bagaimana caranya? Dari segi ilmu nggak ada diragukan lagi, yakin Quran itu syifa. Khususon Al-Fatihah. Tapi apakah saya sudah seyakin sahabat? Apakah saya sudah seyakin Nabi? Kan itu. Nah, itu sebabnya saya berusaha setiap kali minum. Tanyanya berapa kali kita minum sehari? Enggak dihitung. Banyak kali. Coba usahakan. Disiplinkan diri. Setiap kali minum baca Al-Fatihah. Satu. Kedua, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jangan pikirkan macam-macam aja dulu. Melatih keyakinan. Itu kalau kita baca cerita orang-orang sukses di luar dari inilah. Contoh itu senam indah. Itu yang biasanya paling banyak di Cina dan Jepang. Itu ribuan kali dia melatih sampai pada satu titik ketika dia rolling di atas selembar tambang, dia yakin dia nggak akan kepleset. Kita jangan rolling di tambang, rolling di sini yakin kepleset, karena tidak latihan. Melatih keyakinannya itu coba. Ya, saya insya Allah sudah lama saya lakukan itu. Ya, mudah-mudahan terus kita nggak akan pernah berhenti. Nah, saya mengajak mudah-mudahan kita memanfaatkan karena kita minum. Ya, salah satu antaranya karena ini tadi sepakat bahwa ini adalah media yang bersifat sangat menyerap. Pesan-pesan yang diucapkan oleh si peminumnya. Kalaupun tidak baca Al-Fatihah, ya Allah, jadikan dengan wasilah ayat ini menyegarkan dan menyehatkan tubuh saya. Baca aja. Ya Allah, sehatkan saya melalui ayat ini. Ini kan media ya, yang menyehatkan adalah Allah. Itu jangan sampai salah, karena itu nanti musyrik itu. Kalau sudah yang menyembuhkan kita air, udah musyrik udah. Air hanyalah media sarana. Sementara kesembuhan datangnya dari Allah. Terus hati. Mudah-mudahan kita sampai ke sana.
Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kedua Al-Fatihah. Ya. Oke, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita sampai 48 ya. 48. Oke. Fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu. Kalau sudah disebut dengan hukmi rabbika, ketetapan Tuhan, kalau ketetapan Tuhan itu dibawa ke dalam diri kita, maka akan ada dua kemungkinan. Ada ketetapan Tuhan yang kita suka, ada ketetapan Tuhan yang mungkin dalam tanda petik kita tidak suka, betul? Nah sekarang kan berarti antara yang kita suka dan yang kita tidak suka tetap harus fasbir, betul? Nah itu. Jadi kalau mau kita kembangkan cara berpikirnya satu, bahkan kedua mewanti-wanti, Allah mewanti-wanti. Kemarin konsepnya setiap ada perintah pasti diselingi dengan larangan. Wala takun, fasbir perintah, wala takun larangan. Bersabarlah, jangan menjadi seperti kasahibil hud iznada, ketika dia berdoa wa huwa makzum, sementara dia dalam keadaan sedih. Ya. Sampai situ ya. 49. Bismillahirrahmanirrahim. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih. Kita potong itu dulu. Kata barunya mungkin tadaroka. Ya, tadaroka. Kalau kita menyebut kata, coba ini membongkar referensi yang ada dalam pikiran kita. Tadaroka, kira-kira kalau dihubungkan dengan wazan bahasa Arab, ini masuknya ke pola mana? Ulang lagi, tadaroka. Timbangan pola apa? Tafa'ala. Betul? Ya tafa'ala. Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Berarti tanya itu ta mudhari atau bukan? Bukan. Bukan. Ya, gitu. Daroka artinya mendapati. Yudriku ad-roka. Yudriku di sini berubah menjadi tadaroka. Ya. Contoh ayat. Yudrik
Yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kematian mendatangi kalian. Yudrikkumul maut walau kuntum, sekalipun kalian fi burujim musyayyadah, di dalam tembok yang kokoh. Yudrik. Nah, di sini karena di sini kata kerja, maka fa'ilnya adalah ni'matun. Ini subjeknya. Ini kata kerja. Hu objek. Balik lagi. Hu ini objek ini siapa? Sahibil hud. Ingat sahibil hud? Nabi Yunus alaihi salam. Kita sudah bahas di sebelumnya. Laula antadarakahu ni'matun. Tapi situ dulu. Kalau ini menjelaskan tentang nikmat itu. Dari mana nikmat ini datang? Ini keterangannya. Sehingga kalau diterjemahkan, laula, kalaulah tidak. Seandainya tidak. Seandainya tidak. Gitu. Ini lurus saja nih. Laula, kalaulah tidak, seandainya tidak, seandainya bukan, nikmatun. Nikmat. Tadarakahu, mendatanginya, mendapatinya, apa yang kita saksikan di sini tidak mudah menerjemahkannya. Yang saya maksud tidak mudah itu ketika nanti kita dituntut untuk menerjemahkan dengan baik dan benar bagi orang yang akan membaca. Nikmatun tadarakahu, nikmat mendatanginya, nyanya sahibil hud. Jadi kalau di ini kan, kalau bukan karena nikmat yang mendatanginya. Nah sekarang supaya sempurna, nikmatnya dari mana? Min rabbihi. Hi ini kembali ke hihu lagi. Sahibil hud, betul? Sehingga kalau kita terjemahkan, kalau bukan karena nikmat dari Tuhannya yang mendapatinya, yang mendatanginya, oke. Yang menemuinya, kita mungkin paham dari segi ini, tapi ketika membuat terjemahan yang baik dan benar tidak mudah. Menerjemahkan nikmatun sebagai subjek, tadarakahu sebagai kata kerja. Nikmatun mirrabbihi ini harus jadi satu Pak ya? Iya. Harus jadi satu. Jadi satu. Jadi kalau kita ini subjeknya mana? Nikmatun mirrabbihi. Gitu. Iya, saya bingung tadi, ragu tadi ini. Tadi kan kita menyebut tadaraka ini fi'il madhi. Oke?
Iya. Tapi yang bingung saya kan an. An ini maksudnya ke fi'il mudhari. Satu. Ini ta ini kembali ke sini. Ini mudhari. Maaf, kita lihat. Ya, satu penguat. Karena tadi saya hanya fokus pada tadaraka. Ini kita tafa'ala kan gitu. Iya. Nah, gitu. Sehingga kita katakan ta itu berarti ta huruf dasar. Iya, bukan. Gitu, bukan mudhari'ah. Iya. Tapi di depannya kan ada an. Iya. An selalu An selalu mendahului fi'il mudhari. Anak budallah. Gitu. Nah, cuman kebingungan saya ini dari kata madinya apa? Kalau ka, daroka. kalau ka ini karena pengaruh an, Menasabkan. menasabkan. Maka berarti dia fi'il mansub, mudhari mansub. Nasabnya adalah an. Kita contoh nas biru, apa artinya? Kami sabar. Kalau di depannya saya tambah dengan an nasbiro, nasab. Harfun nasbin huruf nasab, nasbiro mudhari mansub. Oke? Kita tinggalkan dulu apa kata dasar ini, kita tinggalkan dulu. Tapi satu terjawab benar-benar insyaallah. Ya, tadarakahu ini adalah fi'il mudhari. Jadi laula an tadarakahu ni'matun min rabbih sendiri idhofah. Rabbih idhofah. Min huruf jar. Berarti idhofah yang menempati posisi majrur. Maka di sini menjadi rabbih. Aslinya rabbuhu. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih, kalaulah bukan, sekiranya bukan nikmat dari Tuhannya menemuinya, mendapatkan siapa? Sahibil hud, Nabi Yunus. Ini menjelaskan ketika Nabi Yunus berada di perut ikan, itu kalau bukan karena nikmat dari Tuhannya, paham? Iya, tidak. Berarti kan masih gantung nih. Ada apa? Belum selesai. Mungkin nggak daroka Pak ya. Daroka. Kalau daroka yadroku. Yadroku. Kalau adroka yudriku. Daroka. Tapi yang paling ininya tadi itu huruf fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufailu. Yu. Iya. Gitu. Ini kurang huruf. Asumsi saya sementara ini ada huruf yang dihilangkan. Tafa'ala ya tafa'alu. Coba polanya. Tafa'ala ya tafa'alu. Berarti kalau kita ini tadaraka ya tadaraku. Karena di sini tanya ini yang dihilangkan. Kalau ini kan berarti tanya sini karena ini perempuan kan? Ya. Makanya tak. Ya. Kalau di sini dia perempuan berarti di sini berubah menjadi tak. Berarti aslinya tatadaroku. Berarti ada satu huruf ta yang dihilangkan.
Wallahu a'lam. Itu analisa saya sementara. Tapi yang pasti tadi ini adalah fi'il mudhari. Nah, tadaraka nya ini karena ada huruf an. Laula an tadarakahu ni'matun mir rabbih. Laula itu termasuk huruf syarat. Oke? Laula at-tadarakahu ni'matun min rabbih, kalau disederhanakan begini, kalau bukan karena nikmat Tuhannya yang menyelamatkan Nabi Yunus di dalam perut ikan, kan gitu? Kita teruskan dulu. Lanu biza bil a'rab wa huwa mazmum. Yo, madmumun. Isim apa fi'il? Isim. Oke, dah isim benar. Isim apa kira-kira? Maf'ul. Madmumun. Kita sering mendengar mazmumah. Ya, jadi ada akhlak mahmudah, sini kan? Ada akhlak mahmudah yang terpuji, ada mazmumah tercela. Jadi mazmum lawan dari mahmud. Mahmud terpuji atau yang dipuji, mazmum yang tercela. Sama dengan zillah. Wa huwa mazmum, kita lompatin situ aja dulu. Dan dia, siapa dianya? Hud, sahibil Hud. Dan dia, Nabi Yunus itu mazmum, tercela. Sederhana saja. Kalau bukan karena nikmat Tuhan, maka dia ambil lepas. Kalaulah tidak karena nikmat Tuhan menyamperinya, mendatanginya, maka dia mazmum. Satu dulu, tercela. Berarti dia menjadi mulia karena nikmat. Masukin. Karena ditemui nikmat. Masukin di sini kita. Selamanya nggak akan pernah menjadi orang yang terpuji kalau bukan karena nikmat dari Tuhan. Orang yang jauh dari nikmat Tuhan akan mazmum. Jadi kalau kita bahas tentang soal akhlak, ya akhlak yang mahmudah dan akhlak yang mazmumah, maka harus berangkat dari nikmatum mir rabbih. Nikmat dari Tuhan. Lah, ini jawab. Lah di sini adalah jawab syarat tadi. Pastilah. Ini kan laula tadi syarat. Ya. Kalau bukan, oke? Ya. Biasanya maka jawabannya. La nubiza fi'il apa? Mati mudhari. Mati apa? Barisnya? UI apa? Majhul. Mati majhul. Mati itu UI itu ya. Ah.
Berarti kata dasarnya Nabada. nabada. La yumbadanna fil hutamah. La yumbadanna fil hutamah. La yunbadanna. La yun. Itu apa layum ya? Bacanya layum. Layum apa layum sih? Layum. La yumbadanna. Pakai mim Pak? Enggak. Layum kan itu. Nun mati betul Oh, mubah. ikhlas ya. Ikhlas. Ya, ikhlas. La sungguh nun tasdid benar-benar, sungguh benar-benar dia akan dilemparkan. Ini mudhari' majhul, ini madi majhul. Oke? Nabada, oke. Barangkali sahabat Quran masih ingat, saya sudah pernah jelaskan. Ini asal katanya nabaza. Nabaza itu artinya melemparkan. Bahasa lain yang berarti melempar adalah roma, yarmi. Kita ingat Roma Irama? Roma artinya melempar. Oke. Roma melempar, nabaza melempar. Lantas bedanya apa? Kalau Roma itu melempar ada sasaran. Itu saya mau nipu anjing tuh. Ada sasaran kan? Itu pakai Roma. Tapi kalau tiba-tiba saya ini kayaknya ada bekas-bekas struk belanjaan gitu yang nggak berguna, kita gompel-gompel, kita lemparin. Pakai apa? Nabaza. Maka diartikan membuang. Melemparkan juga, tapi tidak punya sasaran. Paling sasarannya bukan untuk menyakiti tempat sampah. Kalau melempar anjing tadi tujuannya untuk menyakiti. Paham maksudnya? Maka tarmihim bi'ijaratin min sijil. Tarmi, dia melempar, burung-burung itu melempar, berarti memang ashabul fil itu memang sasaran. Paham? Sasarannya adalah ashabul fil, tentara bergajah yang melempar burung. Maka kata-kata yang digunakan tarmihim, burung itu melempari mereka. Nambah lagi kosakata. Melempar berarti dalam bahasa Arab ada dua. Ada roma, ada nabaza. Bedanya roma ada sasaran, nabaza tidak ada sasaran. Sehingga nabaza kadang sering diartikan dengan membuang. La yumbadanna, sungguh benar-benar dia akan dibuang fil hutamah, ke dalam neraka hutamah. Nauzubillah min dzalik. Lalu bisa pastilah dia telah dilemparkan bil arad iraq asal katanya itu artinya tempat atau tanah yang tandus. Lalu bisa bil arad, pasti dia telah dilemparkan, dia telah dibuang bil arad, di tempat yang tandus. Wa huwa mazmum, dan dia berada dalam keadaan tercela. Oke, alon-alon coba dihayati dulu maknanya. Ini banyak pelajaran kehidupan di sini. Melalui cerita Nabi Yunus.
Jadi fokus ayat 49 ini bukan fokusnya Allah menyelamatkan atau membiarkan hidup Nabi Yunus di dalam perut ikan, bukan hanya itu. Paham maksudnya? Tapi kemudian didamparkan oleh ikan itu di tempat yang tidak tandus. Paham nggak maksudnya? Kan kalau dia hanya sekedar selamat dari perut ikan, kemudian maaf misalnya bahasa kitanya dimuntahin oleh ikan di tempat yang tandus, dia selamat dari perut ikan, dia berhadapan dengan masalah lain. Saya mau makan apa di sini? Tercela dia. Satu. Yang kedua, tercela. Paham? Ini cara kita melihat konteks isi dari satu ayat. Berarti sampai di sini sudah ada dua nikmat besar itu. Pertama, nikmat bisa hidup di dalam perut ikan, satu. Yang kedua, Kedua, dimuntahkan oleh ikan atau dikeluarkan dari perut ikan, ditempatkan di tempat yang subur. Apa yang membuat dua nikmat besar itu dapat? Nikmatum mir rabbihi. Sederhana ya? ya. Nikmatum di Rabbihi. Jadi kalau kita sampai di situ saja kita memahami ayat ini, orang tadabbur akan sudah dapat sebuah kesimpulan. Terhindar dari arok tadi apa artinya? Tempat tandus. Tempat tandus. Sekarang kita kembangkan tempat tandus ini dalam konteks sekarang apa? Kalau di kantor itu tempat nggak kering, paham? Ini nih biasanya nggak diperebutkan orang di tempat ini. Ya kering, pas-pasan. Gaji pokok 3 juta ya 3 juta bersih lagi dapat. Paham? Gitu. Satu. Kedua, artinya dalam kehidupan sehari-hari kesulitan hidup. Betul? Jadi hari ini apapun kita tidak berada di arwah itu. Kita mudah hidup kita hari ini. Ingat, kemudahan itu disebabkan nikmatum mir rabbihi. Untuk kita bisa menyadari betapapun keadaan kita, maka itu tangan Allah yang bekerja. Nikmatum mir rabbihi. Tanya Pak, Ya Pak. itu di akhir ayat 49 itu mazmum. Ya. Di sini apa yang menyebabkan dia tercela? Apakah karena kalau tidak berdoa barangkali begitu? Ini kan ada tercela. Kan harus ada sebabnya Pak. Bukan hanya dilemparan tempat tandus saja, tapi tambah tercela lagi. Nah, tercelanya ini apa? Ini ada dua predikat di sini. Arok tadi berkaitan dengan tempat, ya. Arok tadi berkaitan dengan tempat. Kedua, mazmum berkaitan dengan dia sebagai objek. Nah sekarang yang menghindarkan dia dari mazmum itu adalah nikmatum mir rabbihi. Coba kita lihat sebelumnya. Kalau seandainya bukan karena nikmat Allah, maaf, bukan kita bercerita jelek tentang Nabi, maka hal yang melekat dalam pikiran seseorang ketika disebut Nabi Yunus bukan ada di perut ikan, tapi karena dia tidak sabar. Paham nggak? Kalau disebut Nabi Yunus, pasti contoh orang yang nggak sabar misalnya. Tapi kalau hari ini kalau disebut Nabi Yunus, tidak banyak orang yang tahu kalau Nabi Yunus itu nggak sabar. Yang diingat orang adalah doa Nabi Yunus. Kan itu? Nabi Yunus diselamatkan. Hilanglah masa lalu. Paham maksudnya? Hilanglah yang negatif masa lalu, muncullah yang baru sehingga jadilah mahmud, dipuji. Paham nggak maksudnya? Ini fokus sejarah, fokusnya. Jadi kalau kita mendengar orang bercerita tentang Nabi Yunus, ada cerita tentang ketidaksabaran, tapi itu segelintir, dan itu nggak akan menjadi hal yang utama di sini. Tapi yang menjadi utama adalah Allah menyelamatkan Nabi Yunus melalui ikan dan Allah tempatkan di tempat yang lain dan mendapati posisi makmur yang
terpuji. Gitu. Berarti dari doanya itu Pak Ustadz ya? Nah, salah satu di antaranya tadi, kalau kita mencari-cari link lagi, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan nikmatun min rabbih, kan itu? Salah satunya adalah doa. Salah satunya. Kenapa saya berhati-hati kalau di sini? Karena orang kita mengandalkan doa. Enggak usah. Paham nggak? Ya. Allahumma rahamna bil Qur'an, ya Allah rahmatilah kami dengan Quran. Maaf terbangun doanya. Boleh tahu ibu, maaf ibu berapa kali ngajinya itu dia belum sempat. Dan sampai doa. Ngaji dia salam. Kan gitu? Nah itu yang saya sebut tadi, ngandelin doa. Ujung-ujungnya nanti disalahin. Doa juga. Allah nggak terkabul. Kalau sudah doa disalahin, pasti ujung-ujungnya salah lagi adalah Allah. Ya Allah, mengapa? Mempertanyakan kata mengapa ke Allah itu berarti mempersalahkan Allah. Balik lagi Al-Fatihah, na'budu dan nasta'in harus imbang. Kita selalu ingatnya nasta'in, lupa na'budu. Kita tahu hak kita, lupa kewajiban. Berarti dalam Islam konsepnya bukan kewajiban dan hak. Dalam Islam konsepnya hak, bukan hak dan kewajiban dan hak. Kalau di negara kita hak dan kewajiban. Kadang-kadang orang fokus ke hak, lupa memperhatikan kewajiban. Istri dibaca buka buku nikah, dibaca aja hak dia apa. Saya berhak. Maka saya memberi nasihat pernikahan itu di Al-Azhar. Satu saran saya, nanti ini kan sudah dapat buku nikah, tolong sampai di rumah itu yang haknya di tip X. Kewajiban. Di tip X. Ya, nggak usah dibuka haknya itu. Buka yang kewajibannya aja. Kewajiban istri berarti hak suami. Kewajiban suami Hak istri. udah fokusin hak saja. Pasti ya kan. Fokusin kewajiban maksud saya. Pasti hak, nggak ada hak yang terabaikan. Hari ini karena muncul banyaknya HAM, sama. Karena orientasi orang semuanya hanya tahu hak, lupa kewajiban. Fahim? Panjang. Jadi salah satu penampakan nikmatum min rabbih ini, orang ketika disebut Nabi Yunus tidak banyak yang menggarisbawahi kata tidak sabarnya. Artinya itu nggak masuk mendalam lagi di sini. Karena itu negatif. Yang masuk ke depannya adalah dia orang yang diselamatkan oleh Allah. Berarti positif. Laula antadarakahu nikmatum min rabbih lanubiza bil arah wa huwa mazmum. Yang dicari manusia kan dua ini lawanan ini. Lawan dari arah akhdar. Akhdar. Surat Yasin. Akhdar hijau. Atau ini bisa juga diartikan jannah, subur. Kalau dalam konteks kehidupan makmur, itu kehidupan. Kedua, pribadinya lawan dari mazmum, mahmud. Betul? Bukankah manusia mencari dua itu? Ingin mencari kemudahan ekonomi dan ingin mendapatkan predikat diri sebagai mahmud. Kita bisa dapatkan itu kalau syarat satu, nikmatum
mir rabbihi, nikmat dari Tuhan. Jadi lalu bisa bil arok, lahnya itu adalah jawab syaratnya tadi. Laula, maka jawabnya la, pasti. Kalau bukan karena nikmat dari Tuhan yang mendatanginya, pasti dia dilemparkan bil arok, di tempat yang tandus. Dan bukan hanya itu, tandus artinya kesulitan hidup. Wa huwa mazmum, dan dia tercela. Ini sudah kiamat dunia akhirat udah dapat begitu. Ya, gitu. Barangkali ada banyak, mana yang lebih penting dari dua ini? Terhindar dari arah atau terhindar dari mazmum? Mana yang lebih penting hari ini? Yang kedua, maaf, walaupun hidup kita susah, tapi harus tetap menjadi orang yang terhormat, terpuji. Nah sekarang banyak orang yang mendapatkan tidak terhindar dari arah, hidupnya mapan, hidupnya mewah, tapi mazmum. Macam-macam lah. Nauzubillah min dzalik. Saya kadang-kadang sambil di motor, sambil di ini, sambil mikir ya. Kadang-kadang hari ini betul apa yang diungkapkan Sayyid Qutb dalam bukunya Jahiliyah Modern. Petaka terbesar di akhir zaman itu bukan kerusakan alam, bukan yang lain. Terjadinya pergeseran fitrah. Fitrahnya ada bergeser. Apa yang kita saksikan terakhir berita di Nusantara tentang satu tempat pemeliharaan penitipan anak. Okay? Itu betul-betul nggak masuk di otak saya. Ada orang perempuan pakai jilbab, itu anak umur 2 tahun ditelanjangin hanya pakai pempes, kaki diikat. Disuruh makan, nggak makan, dijewer, didorong. Nggak masuk. Itu bukan manusia lagi, maaf. Tercabut dari fitrahnya. Oh, udahlah, betul, nggak usah dibahas. Jijik saya bahas ya. Jijik saya bahas. Sulit kan kita menalar orang hari ini? Menaknya gimana sih menak? Tapi yang blow up yang Islam. Nggak tahu benar apa enggak. Anak yatim duafa ditampung. Oke? Mulia dong. Mulia banget. Pertanyaan itu bukan menghidupi mereka, bukan dengan biaya si yang ngampung, bukan. Itu ada donatur. Saya nggak bisa ngampung sendiri, saya titipin uang ke kamu. Kamu yang ngatur, kamu yang didik. Ini banyak loh dosanya nggak bisa disebutin itu. Gigi saya dengar kayak gini. Istilahnya sendiri nggak bergeser Pak. Pikiran manusia yang bergeser itu. Persepsi manusia. Bagaimana menyadarinya Pak? Begini, manusia itu kan punya fitrah Pak. Apa fitrah itu? Titah awal yang dititipkan Tuhan kepada manusia. Apa cita-cita awalnya tadi? Manusia suka dengan kebaikan, manusia suka dengan keramah tamahan, manusia suka dengan halus, manusia suka dengan kelembutan. Itu.
Kalau kita masih punya tadi, itu berarti fitrah kita masih hidup. Tapi ketika berlama-lama potensi awal itu nggak diasah, malah kita asah sebaliknya, kita terbiasa dengan keras, terbiasa nyakitin orang, terbiasa dengan perbuatan menyimpang. The first you make habit, and then habit makes you. Make you. Betul? The first you make habit, and then habit makes you. Tanam gagasan, petik perbuatan, tanam perbuatan, petik kebiasaan, tanam kebiasaan, petik karakter, tanam karakter, petik nasib. Nah, gitu. Jadi kalau saya hubungkan lagi dengan tadabbur, terlepas dari soal sampai atau tidak target kita, tapi paling tidak kita menampakkan gagasan yang ada di sini. Minimal kita terbiasa. Bapak nggak gampang loh orang bisa baca Quran dengan sedikit tadi. Kalau subuh tadi saya katakan satu, selama ini yang hilang dari orang baca Quran, nggak itu apa sih? Mengerti. Kan luas kan artinya. Maka saya nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa itu. Selama ini orang yang hilang dari orang yang baca Quran, bertahun-tahun ketemu kata yang itu, tapi nggak muncul rasa pengen tahu. Kenapa? Karena nggak mundurin lagi. Mengapa nggak Karena bukan program, bukan target. Targetnya sedekah. Targetnya selesai. Akan banyak kelucuan-kelucuan yang kemudian nanti akan menambah ungkapan istighfar kita kepada Allah. 40 tahun kita baca ini, satu kata yang banyak ketemu kita nggak tahu. Lantas ngapa? Paham ya? Jadi ini apa? Kita mengasah fitrah agar kembali kepada fitrah tadi. Orang dengan mudah membunuh seorang nenek di Riau, dibunuh oleh mantan mantu bekerja sama dengan mantan pembantunya. Berarti kan benar-benar niat nih dicari, gitu. Ini kan ngumpulin 4 orang yang teman lama ini, berarti kan nyari tuh alamatnya. Bugis di mana ya alamatnya? Dulu kayak kerja sama di sana dulu. Yuk kita ini yuk. Nah itu kesepakatan 4 orang itu nggak gampang, Pak. Biasanya jarang orang lebih dari 3 orang bersepakat yang negatif. Sekarang udah ratusan orang bersepakat negatif. Berarti kan bergeser udah. Apa kata Dewi Yul? Kau bukan dirimu lagi, kau bukan yang dulu lagi. Bergeser. Apa yang membuat berubah? Terjadi pergeseran. Mengapa jadi bergeser? Karena poros hidup, pola hidup bergeser. Allahu Akbar. Paham ya? Jadi yang menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan nikmatun min rabbih, yang menempatkan Nabi Yunus di tempat yang subur nikmatun min rabbih, yang membuat Nabi Yunus terpuji nikmatun min rabbih. Kalau itu kesimpulannya, selamat, tempat yang subur, terpuji. Bukankah ini yang kita cari dalam hidup? Kalau begitu apa yang bisa mengatakan itu? Satunya ini nikmatun min rabbih. Makanya di sini sebenarnya disebut nikmat aja udah cukup, tapi mengapa ditambah kalimat ini? Keimanan. Untuk meyakinkan bahwa kebaikan itu berasal dari sini. Nikmat ini kan arti aslinya baik. Kebaikan. Nikmal maula, sebaik-baik
Ni'man nasir, sebaik-baik penolong. Menolong. Jadi naimah itu asal katanya baik. Sehingga nikmah artinya kebaikan itu datangnya dari mana? Dari yang maha baik. Ini poin-poin tadaburnya di ayat 49 ini. Ya, kalau bukan nikmat yang mendatangi sahibil qur, maka pasti dia berada dilempar di nubizabil araq wa huwa mazmum. Nyatanya tidak. Oh, berarti Nabi Yunus berhasil mendapatkan nikmatul. Maka segala kesan ketidaksabarannya tadi hilang karena besarnya berita nikmat ini. Banyak hari ini orang yang masa lalunya jelek tapi kemudian dia menjadi terpuji. Membuat orang lupa akan kejelekan kita masa lalu. Itu harus ditutup dengan kebaikan yang sekarang, yang banyak. Tapi kalau tidak ditutup dengan kebaikan yang banyak, tetap aja no. Dia. Tahu mantan tuh. Mantan tuh. Mantan lagi. Iya kan? Banyaklah mantan apaan gitu. Mantan koruptor, mantan nafi, mantan apa disebut. Tapi semuanya yang negatif. Iya kan? Bukankah kita juga punya kelebihan dan kekurangan? Balik lagi ke diri kita. Tadaburnya balik lagi ke diri kita. Kita pengen kekurangan kita tidak diingat orang, kita pengen kelebihan kita diingat orang. Kalau begitu bagaimana menutup kekurangan tadi? Banyakin kebaikan. Paham? Karena rumus hidup itu sangat sulit. Karena nira setitik rusak susu sebelanga. Susu sebelanga itu besar. Betul? Segentong itu banyak kan berarti itu banyak. Sebenarnya nira setitik. Tetangga saya di Saya punya jemaah Bu Nira. Saya selalu ingat ya hati dekat Bu Nira loh. Setitik aja. Jangan bawa susu, setitik aja dia tuh rusak susu sebelah. Paham ya? ada pergeseran lagi Pak. Iya Pak. Mula-mula tandaan, tapi lama-lama jadi biasa. Misalnya di sini rezeki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Seperti kayak gitu kan tandaan. Lama-lama. Ya. Makanya tadi sebenarnya untuk hal-hal yang seperti itu, yang pertamanya itu dia harus hati-hati. Dalam ilmu kriminal, kalau orang berbuat kriminal pertama itu berat. Tapi sekali dia melawan beratnya, berhasil pertama, cenderung akan ngulang. Sama ngucapin sesuatu yang gak bermanfaat itu berat pada dasarnya karena berlawanan dengan fitrah yang ada di dalam. Tapi karena keluarnya tadi kayak knalpot blok, nggak ada filternya ini. Nah sekarang ini kan ininya ya. Sampai saya mikir, ibu bapak sekalian, kalau disebut orang besar, kira-kira di Indonesia, wah ini Pak ini orang besar ini. Itu ibu menyadarkan kepada apa saja biasanya? Orang besar disebutkan apa? Jabatan, kekuasaan. Apa? Jabatan. Apa lagi? Kesalehan dalam arti agama, Materinya kuat. Materi. jasa, Apa? Jasa. Ilmu. Pengaruh. Kalau saya minum satu lagi, karena kecerdasan. Kan itu orang besar itu. Nah tapi sayangnya sedihnya kita ini yang terakhir ini hilang. Iya. Datang orang-orang biasa, ya Pak Smadi lah, orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin ngaji Rasul datang ke biasa sambutan saya. Tapi datangnya sampai pakai Alphard, pakai strobo. Wow.
Ya, Pak udah siapin. Tolong, itu tolong dikendalikan, tolong di Steril kan. Kalau perlakuan kita beda. Orang tajir dengan orang cerdas diperlakukan beda. Makanya hari ini nggak banyak orang pengen jadi orang cerdas. Supaya diperlakukan spesial, jadi orang tajir. Nauzubillah min dzalik, terutama bagi yang punya kemampuan materi banyak, saya pesan satu, karena pengalaman pribadi khusus ke jamaah saya. Ini DKM sebuah masjid itu korban dari investasi syariah hampir 5M. Korban syariah. Syariah. Judulnya syariah ya. Syariah. Dan kemarin saya cita ke masjid di malam Jumat, saya cita di dalam ada jamaah saya begini. Oh iya Pak Ustaz, sekarang lagi heboh itu. Banyak yang sekarang udah ditangkap. Jadi orang tidak segan-segan menggunakan kata syariah itu untuk menjerat. Kan kalau cuma investasi biasa kan orang mikir, Pak, udah ketahuan orang investasi itu rata-rata banyak yang bodoh. Dipakai syariah. Akhirnya orang-orangnya ini, ini syariah ini Bondong-bondong tarik. berbondong-bondong. Bondong-bondong mendatangi bodoh. Pantas kemarin saya tanya, Kim, Pak ini nggak hadir, mana sakit? Dokter, maafkan, Pak lagi ada dapat musibah. Apa musibahnya? Dia ditipu. Hampir 5M. Ketua DKM. Saya tahu orang soleh dia bukan berarti untuk memperkaya lagi, bukan, karena ini judulnya syariah. Mikirnya syariah. Mikirnya syariah, bukan karena serakahnya. Ini nauzubillah min dzalik. Itu disuruh bersabar, Pak. Ya. Tapi Pak, kalau sudah hampir 5M sabarnya itu memang harus benar-benar gimana, harus kuat itu. Berarti kerjanya Berat. Kita lawan sejutanya bisa 2 hari bikin. Kalau kita gitu ya, kalau kita gitu. Paham ya? Nauzubillah min dzalik. Jadi benar-benar kita hari ini seakan-akan ketika berhadapan dengan manusia bukan lagi dengan manusia. Banyak yang stroke, banyak. Gitu. Rajin, Pak. Ya, Pak. Soal tadi kecerdasan. Kecerdasan itu menurut saya netral, Pak. Ada orang jahat cerdas, ada orang baik cerdas. Nah, ini memang harus salah satu pedomannya bukan kecerdasan, Pak. Kecerdasan oke, tapi tambah iman itu loh, Pak, agama. Ya. Ya, yang saya maksud tadi kecerdasan misalnya ilmuwan, Pak. Ya, seperti ilmuwan ya. Sehingga tidak begitu menghargai ilmuwan. Padahal kan kalau orang-orang berpijak kepada agama, orang yang paling mulia itu adalah orang yang iman dan ilmu, kan? Ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan derajat itu orang yang beriman dan orang yang berilmu. Dan sekarang kita garis bawah itu. Ini petaka bagi bangsa kita masa yang akan datang ini. Sekarang semua akademisi, semua ahli itu hati-hati ngomong. Karena terang-terangan salah ngomong lu. Udah saya laporin. Seakan-akan ada pembungkaman. Yo wes menang baik. Bagi orang yang punya idealisme nggak bisa diam, Pak. Bagi orang yang tahu nggak bisa diam. Paham? Yuk kita balik. Ayat paham maksudnya? Ada keselamatan tadi ada 2, selamat dari perut ikan, kemudian dimuntahkan atau ditempatkan di tempat yang subur,
dan terhindar dari mazmum sehingga menjadi mahmud. Balik lagi, apa yang Allah hadirkan itu semua nikmatun min rabbih. Tadaburnya bagi kita situ. Berarti mudah-mudahan kita berlomba-lomba mencari nikmat ini supaya kita terhindar dari arwah, terhindar dari mazmum. Amin ya rabbal alamin. Laula kita potong situ. Laula asalnya 2 harokat bertemu dengan alif jadi 5. Laula tadarakahu ni'matum min rabbih. Kita potong ya. Ya. Laula kata barunya tadi tadaraka ya. Laula tadarakahu ni'matum min rabbih. 1 2 3. Laula lanubidza bil ara'i wa huwa madmum. Lanubidza bil ara'i wa huwa madmum. Ya. Lanubidza bil persis itu jalan murni kalau jam 5 sore. Oh, jalan murni perapatan Joglo, Jengkol jam 5 sore. Gitu. Ya, gitu. Masya Allah, malam Jumat saya ngajar itu pada setengah 7, jam 6.40 saya udah berangkat untuk ke Kosambi. Itu 15 menit saya masih di Jengkol. Masuk lagi ke jalan murni. Memang sekarang ini memang harus, kalau dulu kan kita diingetin sabar itu kalau berangkat haji ya. Udah banyak mau sabar belum? Sekarang bukan. Jalan juga. Oh, di jalan. Itu kalau kita bapak mau bawa mobil itu disingatin dulu, di belakang udah banyak sabar belum, stop. Iya. Mobil benar-benar payah. Minum pil sabar. Minum pil sabar. Hafal? Insyaallah. Lalu biza bil ara'i wa huwa madmum. Yuk, lalu biza. Lalu biza bil laula tadarakahu ni'matum min rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa madmum. Laula 1 2 3. Laula
kita habis selesai surah Al-Qalam, surah apa lagi? Nah, kurang Al-Muluk ya. kurang 3 Sabtu depan. Enggak. Dari minggu kemarin saya punya gagasan, punya ide masa yang akan datang di bulan Sya'ban nanti. Ini saya ingin memamerkan jamaah-jamaah, hafalan jamaah. Ini kalau Al-Muluk kan kita rata-rata ada orang udah banyak hafal, jangan itulah. Ada yang surah Al-Qamar, ada yang surat At-Taghabun, ya, ada yang surah Al-Hasyr, gitu. Jadi kita kumpulin di As-Salafo. Kan begini. Selama ini kalau ada acara pasti misalnya penampilan anak TK, penampilan anak SD gitu ya. Dia hafal 2 juz, 3 juz. Bagi saya iya kagum, bagi saya kagum, tapi ketika saya hubungkan dengan aktivitas saya sehari-hari, ya anak kecil mah siapa juga bisa ngajarnya. Ya, yang ininya masih cerdas, ininya masih polos. Iya. Kalau yang umur 7 tahun itu masih gampang. Ini 70 tahun. Hampir 80, Pak. Hampir 80 tahun coba. Masih bisa menghafal ini. Jadi kita ingin sedikit support untuk memotivasi. Gitu. Cus 30 aja nggak apa. Oke, nanti bukan surah Al-Muluk itu udah banyak orang hafal itu ya. Saya khawatir jadi pada nggak datang ya. Gitu. Karena kita bareng-bareng ngajinya, bacanya bareng-bareng. Oh gitu. Jadi, Jadi nggak kenal. ya ini tadabbur dari Hakul Yakin, membaca hafalan surat misalnya Al-Qamar, surat apa Al-Qalam. Tampil tambah Al-Quran, Rofi nggak masuk sakit perut mas. Gitu. Siap Rofi. Nggak masuk sakit penyut. Pimpinan Nabi. Nggak masuk Pak saya. Karena itu kan pasti nanti ada yang hafal beneran, ada yang hafal bener, ada yang setengah hafal kan gitu. Nah ketika dia digabungkan bisa melu yang sebelahnya. Asal mulai Pak, asal dimulai bisa. Iya, kan sama dengan kayak kita orang yasinan. Yasinan itu nggak perlu semua orang dikasih surat yasin hari ini. Iya, satu orang aja, yang lain bisa ngikutin kan? Iya. Karena sering. Iya, sering membaca. Tapi ada lagi yang paling jengkel kalau mimpin yasin. Kita ngos-ngosan baru nyampe di sini dia udah mulai coba. Satu, yang kedua kita dari awal ngos-ngosan dia belum turun jamur, jauhnya kencengan dia dari kita. Edah. Tapi semangat Pak itu doang. Iya, dia nungguin ujung aja tuh dong. Di awalnya kita yang ngos-ngosan, giliran ujung dia nyambut. Wa ilaihi turja'un. Itu kan dia. Ada juga yang pertama jawab, pertama terus. Tapi memang dalam hidup ini juga memang rata-rata begitu. Ya, gitu. Gotong royong. Giliran kerjanya ngobrol, giliran makannya semangat dia. Pokoknya belakangnya Iya, pokoknya Iya. Allah Akbar. Jadi ketika kita buka Quran, kalau kita tadabburi, maka kita akan membawa Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Masih berhubungan. Nah itu yang saya maksud tadi, zikrul Quran. Dimanapun kita berada, kita selalu ingat ini, menghubungkan dengan surat ini, menghubungkan dengan surat ini. Ya, oke, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.